Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Amalia Putri dengan NIM 2020-11-396. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh good corporate governance firm size leverage terhadap kinerja keuangan dengan gender sebagai variabel moderasi pada perusahaan multi-finance lembaga pembiayaan yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok 6. Yang pertama ada Risna Ella Gustianingrum dengan NIM 2020-11-323. Yang kedua ada Eni Ratnasari dengan NIM 2020-11-324. Yang ketiga ada Nila Cahya Putri dengan NIM 2020-11-390. Dan yang terakhir ada Rista Amalia Putri dengan NIM 2020-11-396. Latar belakang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan kinerja sektor industri keuangan non-bank atau IKNB mengalami pertumbuhan pada semester pertama pada tahun 2022. Penghimpunan premi sektor asuransi di bulan Juli 2022 tercatat meningkat. Adapun penghimpunan premi asuransi jiwa bertambah sebesar 13,2 triliun dan asuransi umum bertambah sebesar 8,6 triliun. Dari sektor lain, piutang pembiayaan tercatat tumbuh 7,1% secara tahunan sebesar 385 triliun pada Juli 2022. Menurut Yuni Wiansyah dan Rahayu, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari-hari yang dipasarkan secara terbuka, baik pasar-pasar tradisional maupun melalui iklan di media massa, mendorong masyarakat untuk ikut memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkan. Keadaan masyarakat yang demikian merupakan suatu fenomena dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa di era globalisasi ini, kebutuhan masyarakat akan pembiayaan semakin meningkat. Lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan leasing, yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah perumusan masalah. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah perubahan ROA pada lembaga pembiayaan yang terdaftar di OJK tahun 2018 sampai 2022. Hal ini dapat dipengaruhi oleh total aset dan DER atau debt equity ratio berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada variabel GCG, total aset, DER, dan ROA melalui gender. Pada tahun 2018, total aset senilai 31,496,441 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada total aset sebesar 3.620.412. Namun pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan total aset. Sedangkan DER pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,69 dan mengalami kenaikan sampai tahun 2021. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 23,1. Untuk ROA pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 0,47%, namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 mengalami peningkatan dengan ROA sebesar 7%. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka melalui agensi teori. Menurut Jensen dan McLean, agensi teori merupakan sebuah kontrak perjanjian yang di dalamnya melibatkan pemilik atau prinsipal yang menyewa orang atau pihak lain atau agen untuk melakukan sebuah jasa atau nama pemilik, di mana hal itu termasuk dalam penyerahan wewenang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh agen. Teori agensi oleh Wedari 2021 menyatakan bahwa prinsipal memperkerjakan agen dan melimpahkan tanggung jawab pengambilan keputusan guna melakukan aktivitas demi kepentingan terbaik prinsipal. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah keagenan ketika terdapat kepentingan yang bertentangan. Selanjutnya yaitu adalah KPT atau kerangka pemikiran teoritis. Bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera. Hipotesis pertama yaitu GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan multifinance lembaga pembiayaan yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Untuk H2-nya yaitu firm size berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan multifinance lembaga pembiayaan. Yang keempat yaitu gender memoderasi pengaruh antara GCG dengan kinerja keuangan pada perusahaan multifinance.
Yang kelima atau hipotesis 5, gender memoderasi pengaruh antara GCG. Untuk H5-nya, gender memoderasi pengaruh antara firm size dengan kinerja keuangan. Yang keenam atau hipotesis 6, gender memoderasi pengaruh antara leverage dengan kinerja keuangan pada perusahaan multifinance lembaga pembiayaan yang terdaftar di tahun 2018 sampai 2022. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Yang kedua adalah populasi. Jumlah populasi pada penelitian ini ada 15 perusahaan multifinance lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu purposing sampling. Yang keempat ada sampel. Jumlah sampel yang menggunakan 6 perusahaan sehingga jumlah penelitian yaitu 30 data. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, yang kedua analisis kuantitatif, yang ketiga metode partial least square atau PLS, yang keempat adalah uji hipotesis. Selanjutnya hasil uji SMART PLS. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Hasil analisis dari data 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif pada model 1 dengan jumlah sampel 15 perusahaan, yakni besarnya variabel X1 yang diproyeksikan tidak memiliki nilai terkecil atau minimum, namun memiliki nilai tersebar atau maksimum 9,500. Rata-rata return dalam saham yang memiliki 15 perusahaan menunjukkan hasil yang positif sebesar 4,017, yang artinya return saham yang diterima positif atau mengalami peningkatan. Nilai standar deviasi return saham adalah sebesar 2,641 atau di atas rata-rata, yang artinya return saham memiliki tingkat variasi data yang tinggi. Selanjutnya adalah analisis R-square. Hasil analisis dari 4.7 di atas, yakni besarnya data koefisien determinasi atau R-square adalah 0,235 atau setara dengan 3,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 dan X3 secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi Y senilai 23,5%. Sedangkan nilai data koefisien determinasi atau R-square adalah min 0,008 atau setara dengan min 0,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi X1 dan variabel minus X3 dan secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi Y senilai min 0,8%. Analisis path coefficients. Dari tabel path coefficients di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh DER terhadap ROA memiliki nilai original sampel sebesar 0,561 yang menunjukkan bahwa DER terhadap ROA berpengaruh positif, sedangkan T statistiknya kurang dari 1,96 yaitu 0,443 dan P value-nya lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,658. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh frame size terhadap gender tidak signifikan. Pengaruh frame size terhadap ROA memiliki nilai original sampel sebesar 0,331 yang menunjukkan bahwa frame size terhadap ROA berpengaruh negatif, sedangkan T statistiknya kurang dari 1,96 yaitu 0,212 dan P value-nya lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,832. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh frame size terhadap ROA tidak signifikan. Pengaruh GCG terhadap ROA memiliki nilai original sampel sebesar min 0,138 yang menunjukkan bahwa GCG terhadap ROA berpengaruh negatif, sedangkan T statistiknya kurang dari 1,96 yaitu 0,131 dan P value-nya lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,896. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh GCG terhadap ROA tidak signifikan. Analisis spesifik indirect effects.
Terlihat pada tabel di atas. Pada tabel spesifik indirect effects menggambarkan bahwa hipotesis yang menyatakan pengaruh DER terhadap X3Z melalui gender memiliki nilai original sampel sebesar 1,100. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh DER terhadap X3Z melalui gender berpengaruh positif. Pengaruh DER terhadap X3Z melalui gender memiliki nilai T statistiknya lebih dari 1,96, yaitu 8,179, dan p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh DER terhadap X3Z melalui gender signifikan. Pengaruh frame size terhadap X2Z melalui gender memiliki nilai original sampel sebesar 0,990. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh frame size terhadap X2Z melalui gender pengaruh positif. Pengaruh frame size terhadap X2Z melalui gender memiliki nilai T statistiknya lebih dari 1,96, yaitu 1,314, dan p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh frame size terhadap X2Z melalui gender signifikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh good corporate governance, frame size leverage terhadap kinerja keuangan dengan gender sebagai variabel moderasi pada perusahaan multifinance, lembaga pembiayaan yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengaruh GCG terhadap ROA memiliki hasil yang menunjukkan bahwa GCG terhadap ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Pengaruh frame size terhadap ROA memiliki hasil yang menunjukkan bahwa frame size terhadap ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 3. Pengaruh leverage atau DER terhadap ROA memiliki hasil yang menunjukkan bahwa leverage terhadap ROA berpengaruh positif tidak signifikan. 4. Pengaruh gender terhadap pemoderasi hubungan antara X1 ROA memiliki hasil positif dan tidak signifikan. 5. Pengaruh gender sebagai pemoderasi hubungan antara X2 ROA memiliki hasil positif dan tidak signifikan. Pengaruh gender sebagai pemoderasi hubungan antara X3 ROA memiliki hasil negatif dan tidak signifikan. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Namun, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.